Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari yang Allah muliakan, pemimpin para hari, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, pemimpin para hari adalah hari Jumat, dan di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Dan yang ketiga adalah di tempat yang paling mulia di dunia ini, yakni di masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam kesempatan yang baik, di hari baik, di bulan baik, di tempat yang baik, sama-sama kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah bekal ketakwaan kepadanya. Sebagaimana Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bertakwalah kalian kepadaku, dan sungguh sebaik-baik bekal untuk menuju keharibaanku adalah bekal ketakwaan padaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumaah yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mencoba ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu misteri bulan Muharram. Hadirin, saat ini alhamdulillah Allah masih takdirkan kita berada di tahun baru Islam, di tahun baru Hijriyah, tepatnya sudah memasuki pertengahan bulan Muharram 1447 Hijriyah, yang berarti kita telah memasuki 3 dimensi kehidupan, yakni yang pertama, dimensi bertambahnya usia, namun jatah umur makin berkurang. Yang kedua adalah dimensi hijrah dan taubat, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi waktu istimewa, karena Muharram termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yakni Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yang diantaranya ada 4 bulan yang disucikan. Hadirin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhri Razi juz ke-16 halaman 53 pernah mengatakan bahwa setiap perbuatan maksiat di bulan haram, baik di Muharram, di Rajab, Dzulqa'dah maupun di Dzulhijjah, maka akan mendapatkan siksa yang lebih besar, siksa yang lebih dahsyat. Begitu pula sebaiknya semua perilaku kebaikan, ibadah, kemaslahatan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, bulan Muharram adalah momen terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah amalan puasa di bulan Muharram, sebagaimana Nabi pernah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, bahwa sebaik-baik puasa, kata Nabi, setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa di hari Tasu'a dan hari Asyura di tanggal 9 dan 10 Muharram yang lalu, dan insyaallah walhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakannya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, selain amalan puasa di bulan Muharram, juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, memperbanyak amal ibadah, tidak melakukan perbuatan yang keji dan yang mungkar, tidak melakukan perbuatan zalim yang dimurkai Allah, dan merupakan momen terbaik untuk melakukan hijrah, untuk melakukan pertobatan dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji. Singkatnya, Muharram juga disebut dengan bulan taubat. Hadirin, secara bahasa kata hijrah berasal dari bahasa Arab hijratan, yang berbentuk isim masdar dari kata hajjara yahjuru hajron, yang artinya berupa tarokahu, meninggalkan, serta qata'ahu, memutuskan. Sedangkan menurut istilah, hijrah dalam perspektif historis mengandung 2 makna. Yang pertama, berpindah dari daerah yang menakutkan, yang mencekam dan yang membahayakan, berpindah ke daerah yang lebih aman. Dan hijrah berarti berpindah dari daerah kekufuran menuju daerah komunitas mukmin. Jemaah yang berbahagia, ayat tentang hijrah ini telah tersebar dalam 17 surat dan 27 ayat, serta disebutkan secara keseluruhan sebanyak 32 kali dengan berbagai cabangnya, dan yang dominan memotivasi seseorang untuk berhijrah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, maka mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin,
Dalam kitab Fathul Bari, hijrah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni hijrah secara lahir dan hijrah secara batin. Hijrah lahiriah dan hijrah batiniyah. Hijrah secara batiniah adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang mendorong hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu amarah, dalam melaksanakan kemungkaran dan mengikuti jejak langkah syaitan. Sementara secara lahiriah, hijrah berarti menghindari dari berbagai fitnah-fitnah dengan mempertahankan nilai-nilai al-Islam. Maka hijrah di jalan Allah merupakan sebuah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam proses ini, istiqamah menjadi fase yang paling penting yang perlu dijaga ketika seseorang telah diberikan hidayah dan bertekad untuk berhijrah. Karena hijrah tidak hanya dimaknai dalam pengertian sempit dengan perubahan penampilan fisik semata, perubahan penampilan busana semata. Sebab hijrah yang dilakukan hanya sebatas perubahan penampilan, perubahan cara berpakaian, tanpa dibarengi dengan penataan hati, manajemen kolbu, maka yang terjadi adalah kesombongan religiusitas. Mereka merasa paling benar sendiri dan merasa yang paling mendapatkan hidayah, sehingga akan menganggap rendah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Maka batasan dan makna hijrah harus direorientasi menuju hijrah secara substansial. Hijrah dengan penampilan adalah hal yang paling rendah, hal yang paling kecil dalam Islam. Namun yang utama adalah istiqamah dan menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian kepada siapapun seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin, yang terpenting dari memaknai gerakan dan fenomena hijrah adalah menyelami substansinya. Jangan sampai kita terjebak pada gerakan euforia hijrah, karena banyak sekali orang-orang yang hijrah yang hanya dilandasi atas ikut-ikutan hijrah semata tanpa memahami makna yang sebenarnya, maka akhirnya pun goyah dan kembali kepada kejahiliahan semula. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, Muharram juga merupakan bulan menebar kasih, khususnya untuk anak, istri, dan yatim piatu yang kurang beruntung nasibnya. Para ulama mengatakan ketika di bulan Muharram, maka untuk menambah kebaikan amal saleh kalian, tambahkanlah uang belanja istri-istri kalian, tambahkanlah uang jajan anak-anak kalian di dalam bulan Muharram, karena Allah akan lipat gandakan pahalanya. Terkait dengan anak yatim, yang kita santuni adalah anak yatim yang terdekat dari kita terlebih dahulu. Anak yatim dari keluarga kita, anak yatim dari kerabat kita, baru semakin jauh yang tidak ada kaitannya dengan nasab atau kekerabatan dengan kita. Hadirin, terkait dengan santunan kepada anak yatim, mengasihi anak yatim dan piatu, baginda Nabi Muhammad SAW selama hidupnya telah mencontohkannya. Pun para sahabat-sahabat beliau mencontohkan bagaimana mereka memuliakan dan mencintai anak-anak yatim di kalangan mereka. Bahkan anak-anak yatim tersebut mereka asuh di dalam rumah mereka sendiri. Ketika ayahandanya wafat gugur di medan perang, misalkan ada 5 anak yatim, maka
para sahabat ditawarkan oleh Rasulullah untuk mengadopsi anak-anak yatim tersebut tinggal di rumahnya. Dan ketika ada sisa anak yatim yang belum diadopsi, belum diasuh oleh para sahabat, maka Rasul pun mengasuhnya tinggal bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, saya dan orang-orang yang cinta dan menyantuni anak yatim di surga kelak seperti dua jari ini, tidak saling berjauhan. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tabrani juga beliau katakan, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim, yang bersikap lemah lembut kepada mereka serta bertutur kata yang baik. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan memaklumi kelemahannya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diberikan Allah kepadanya, maka sungguh Allah tidak akan mengazab orang-orang tersebut di akhirat kelak. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin, menyantuni anak yatim tentu tidak terkhusus hanya di bulan Muharram, karena mereka juga butuh kehidupan, butuh sekolah dan lain-lain sebagainya. Namun pada bulan Muharram segala amalan baik telah dijanjikan akan dilipat gandakan ganjarannya. Begitupun semua perbuatan buruk, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya. Dan 10 Muharram dijadikan hari raya anak yatim. Ternyata tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu. Para ulama-ulama kita terdahulu telah mencontohkan bagaimana 10 Muharram menjadi lebarannya anak yatim, mengasihi anak yatim, menyantuni anak yatim. Sebuah tradisi yang amat sangat baik yang sudah lama dilakukan oleh para ulama dan umat Islam, terutama para agniya, para golongan orang-orang kaya. Ada juga sirah yang menuliskan tradisi ini terjadi sejak terjadinya tragedi Karbala, di mana wafatnya Sayyid Husain yang meninggalkan anak yatim yang bernama Sayyid Ali Zainal Abidin. Adiknya Sayyid Husain adalah saksi hidup yang bernama Zainab. Zainab menyaksikan peristiwa Karbala di mana orang Syiah Kufah mengkhianati kakaknya Husain. Lalu seluruh ahlul bait yang laki-laki dibunuh kecuali Ali Zainal Abidin karena ibundanya seorang putri dari Kaisar Persia. Maka Zainab meminta perlindungan untuk dirinya dan seluruh ahli bait yang masih hidup kepada Khalifah Yazid di Damaskus. Lalu dikabulkannya permohonannya itu dan para korban Karbala diberi santunan. Maka hari itu akhirnya dikenal sebagai lebaran anak yatim. Hadirin, sungguh di dalam Islam hanya mengenal anak yatim, tidak mengenal piatu. Karena anak yatim berarti orang yang ditinggalkan ayahnya. Ayahnya adalah pencari nafkah. Maka ketika ayahnya wafat, maka akan sulitlah anak ini untuk bisa berpendidikan tinggi dan untuk bisa makan sehari-hari. Maka dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal dengan istilah anak piatu. Hanya ada di Indonesia, ada yatim, ada piatu. Yatim ketika ayahnya meninggal, piatu ketika ibunya meninggal. Dan ketika zaman dahulu mereka disantuni dan hidup bersama para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan sekarang banyak berdiri panti asuhan karena tidak semua umat Islam mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak yatim tersebut. Maka muncullah istilah lebaran anak yatim. Namun beda, lebaran anak yatim artinya menggembirakan anak yatim di tanggal 10 Muharram. Beda maknanya dengan lebaran Aidil Fitri dan Aidil Adha. Maka hadirin,
mumpung masih tanggal 15 Muharram, mari kita berlomba-lomba untuk mengasihi, menyantuni, berbagi terhadap kepada anak-anak yatim di sekitar kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengecam kita di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah nyatakan, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Dia mengaku beragama tapi dusta di mata Allah, yakni fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antaranya mereka yang menghardik, tidak peduli terhadap kehidupan anak yatim, walaupun dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri, walaupun terkadang yatim ini masih dalam kerabat mereka, tetangga mereka, tapi dia tidak peduli, seakan-akan dia tidak mengenal si yatim tersebut. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan hijrah, bulan taubat, dan bulan untuk sama-sama menyantuni anak yatim. Tidak dinilai dari berapa besarnya, tapi kepedulian kita sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita tengadahkan tangan kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma harusna bi 'ainika allati la tanam wa kinufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta raja لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.